Kaget, orang tuanya itu tak kerja. Wah, mak ngari ya tak anak. Cok dari bungkus, lempo, seger. Mak pas cek koros. Akhirnya ada rasa tidak terima, ingin komplain kepada Syekh Abdul Qadir, masuklah ke dalamnya Syekh Abdul Qadir ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir waktu menjawab Waalaikumsalam itu lagi makan panggang ayam. Ini kasih repot. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ladunyatihi wa amatana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, qad alimta min hatainil hikayataini. Qad alimta, engkau sungguh telah mengetahui, min hatainil hikayataini, dari dua hikayat ini. Dua hikayat antara hikayatnya Imam Asy-Syibli dan hikayatnya Syekh Hatim Al-Assam. Yang mana Imam Asy-Syibli memiliki atau mengabdi kepada 400 guru dan mempelajari 4.000 hadis. Namun yang dipilih yang sesuai untuk dirinya diamalkan dan diyakini hanya satu hadis. Sedangkan Syekh Hatim Al-Assam mengaji kepada Syekh Syafiq Al-Balkhi selama 30 tahun dan memperoleh intisari ilmu sebanyak 8 manfaat, 8 intisari. Ini dua cerita itu maksudnya. Engkau telah sungguh mengetahui min hatainil hikayataini, dari dua cerita ini. La tahtaju ila taktsiril ilmi, maka tak perlu lagi, kata Imam Ghazali, ila taktsiril ilmi, untuk terlalu memperbanyak ilmu. Ilmu itu sedikit tapi diamalkan, daripada banyak namun dilalaikan. Jadi sakonek sepenting manfaat. Ini bahasanya ulama-ulama dulu, termasuk guru-guru kita. Sakonek sepenting barokah. Jadi tak perlu memperbanyak ilmu jika sekiranya banyaknya ilmu itu akan dilalaikan dan tak diamalkan. Sudah cukup dua ini, kata Imam Ghazali, di antara wasiatnya kepada santrinya. Wal'an, dan sekarang, ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu, ma, akan sesuatu, yajibu, yang wajib, ala saliki sabilil haqqi, bagi orang salik, bagi orang yang menempuh
sabilil haqqi, jalan-jalan kebenaran. Sudah itu dua cerita itu sudah cukup, kata Imam Ghazali. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sesuatu yang wajib bagi orang yang ingin menempuh jalan-jalan kebenaran. Artinya Imam Ghazali itu sudah langsung masuk kepada intinya. Apa saja itu? I'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya, yang bagi seharusnya, lisadiki, bagi salik, orang yang menempuh jalan-jalan kebenaran atau orang-orang yang ingin meraih ridha Allah. Seharusnya syaikhun mursyidun murabbin, memiliki seorang guru mursyidun yang bisa membimbing, murabbin serta bisa mendidik. Penting nih kan, orang menterodo pa'aka Allah, orang mentero ngauli ridhona Allah secara sempurna, secara maksimal nih kekotuan di guru. Syaikhun mursyidun murabbin, di guru mursyid nih kan yang bisa membimbing, bisa nonton. Murabbin saya bisa adidi. Napa kayak orang anak abah nih kayak batu apa? Jalan na abah nih kakak emak nih kayak tonton itu dua ki danja. Oh saya orang nggak nikah. Tujuan dari itu apa? Liyukhrijal akhlaqa as-sayyi'ata minhu. Agar guru ini mengeluarkan al-akhlaqa as-sayyi'ata, terhadap akhlak-akhlak yang buruk, minhu, dari salik, dari orang saya ngaji. Teroda pada Allah kan tak oneng ke karakter abana tibina. Akhlak-akhlak saya kamu masih tak bagus. Jadi parlo nyare guru. Hunana guru nika deki teti kaca. Jadi cermin. Jadi guru itu fungsinya akan menjadi cermin untuk melihat kekurangan diri sendiri. Jadi mun guru nika penting nyare saya guru saya jelas. Artinya nyare kaca saya jening, jak nyare kaca saya rabun. Mun nyare kaca saya rabun, neka kaca tak sampurna. Coba pun, mun kaca rabun. Otabo kacana burem, tak jelas. Tapi mun kaca saya jening, kaca yang jernih, yang bening, maka akan tampak apa yang ada atau yang menjadi kekurangan diri sendiri. Agar si guru ini bisa mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk dari si salik, bitarbiyatihi, dengan pendidikannya guru itu. Wa yaj'ala makanaha, dan agar si guru bisa menjadikan kepada akhlak yang buruk itu khuluqan hasanan, menjadi akhlak yang baik. Jadi pentingnya berguru di sini. Kadang kita merasa tak perlu berguru. Ilmu ada nih kan, kudu berguru. Tak bisa mata pak tibi, nampai tibi tak bisa. Jadi butuh pembimbing, butuh dokter. Mentero berasa, mereka kudu entar ke ahlinya. Mun sakit jantung, pada spesialis jantung. Mun sakit nikah, spesialis nikah, pada spesialisnya masing-masing. Mun masalah dalam hukum-hukum yang lain, ini kan masuk dokter umum apa? Kadang bisa nampai gigi, nampai sakit panas, nampai koreng, dokter umumnya. Namun tidak seperti dokter-dokter spesialis. Mun dokter spesialis ini kan ya lebih ahli di bidang itu. Urusan ateo, ulama. Bodoh spesialis ulama yang khusus membahas tentang hati, mengkaji tentang hati. Jadi penting ngaji, nyari guru.
Wa makna at-tarbiyati yushbihu fi'lal fallahi. Adapun makna pendidikan, makna tarbiyah itu yushbihu ialah diserupakan fi'lal fallahi, serupa fi'lal fallahi dengan para petani, dengan pekerjaan para petani. Alladzi yaqla'u syauka, yang mencabut duri-duri, wa yukhriju an-nabatatil ajnabiyyah, dan mengeluarkan apa ini? Tumbuhan-tumbuhan yang tidak pantas, tumbuhan-tumbuhan lain, min baini zar'i, di antara tanaman-tanaman itu. Tujuannya apa? Liyahsuna nabatuhu, agar menjadi bagus apa tanaman, wa yakmula ray'uhu, dan menjadi sempurna hasilnya. Nah, orang mau nyari guru, nikah padana orang nikah. Ibaratnya seorang petani, pendidikan guru nikah seperti seorang petani yang ketika sebelum menanam benih paham tentang cara pengelolaan tanah. Berema tanaman itu biar menjadi bagus. Atau ketika namanya jagung, umpamanya jagung supaya bagus, padi supaya bagus, atau tanaman-tanaman yang kita inginkan itu menjadi bagus. Tentunya tarbiyah seorang guru itu seperti itu. Jadi ladang itu, duri-duri itu dicabut dulu. Cekron monjan orang Madura, duri, termasuk kocemplak ya, termasuk apa. Kenapa boleh saya berdeketan? Beri ke sama cuma buang. Karena itu akan mengganggu kepada kualitas tanaman. Dan itu dicabut semua, tujuannya apa? Agar mampu menghasilkan tanaman yang sempurna. Dan bahkan hasilnya itu berkualitas. Orang mau akurung nggak kenikah. Jadi enter ke setong mursyid, setong pembimbing. Ya. Itu buin ke guru nih. Makanya mun aguru nikah nyari guru kok tuh siap lahir batin. Kadang kita siap berguru tapi tak siap dididik. Ada orang seperti itu, siap berguru tapi tak siap dibimbing, tak siap dididik. Itu repot. Ada orang siap dibimbing tapi tak mengakui sebagai guru, itu juga kurang tepat. Ketika siap dibimbing juga menjadikan orang itu sebagai guru, dan ketika orang itu sudah berguru harus ikhlas untuk dibimbing. Tepat. Nah, bimbingan dari para guru ini bermacam-macam, tak padu. Bode se tegas, ekstrim, bode se santai, lembut. Mereka macam-macam. Termasuk sesuatu yang pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada itu. Ada seorang santri neka ipatorok ke Syekh Abdul Qadir. Jadi orang tuana mamuntuk geluna, mun bahasa samakin, mamuntuk putrana ke Syekh Abdul Qadir. Minta untuk dibimbing, bukan cuma untuk diajari keilmuan, ilmu-ilmu macam-macam, tapi juga ilmu hati. Neka pun didikannya harus didikan yang serius. Jadi selama itu pula Syekh Abdul Qadir nikah setiap harinya kun perae parengi deeren rekare. Itu pun rekarena Syekh Abdul Qadir. Termasuk di antara rekare sisa-sisa. Yang paling ekstrim itu ya tulang-tulang cukup ajam nih ke Syekh Abdul Qadir dokter cukup ajam. Si santrena beri rekarena ke kimun pada karena dagingnya, alhamdulillah mun ada karena dagingnya kikun beresep-sep kira. Yang awalnya santri ini begitu sehat, segar, gemuk, entah selang berapa bulan kemudian sudah berubah, koros pasana. Sekitar beberapa tahun kemudian seorang tua nikah nyongok, mungkin bahasa sama ken nikah ngirema anak-anak pondok. Begitu dijenguk ke pondoknya Syekh Abdul Qadir ini, ternyata anaknya kurus kering. Kaget, orang tuanya itu tak kerja. Wah, mak ngari ya tak anak.
Cok dari bungkus kok lempo seger mak pas cek koros. Akhirnya ada rasa tidak terima, ingin komplain kepada Syekh Abdul Qadir, masuklah ke dalamnya Syekh Abdul Qadir ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir waktu menjawab waalaikumsalam itu lagi makan panggang ayam. Ini kasih repot. Makanan itu serba enak. Woman nyaman saja mana kiai koncengan malolo. Kalau nah bahasana kan nggak kena sama kian koncengan. Identik with bangkang aja. Makan begitu enak. Tambah marah orang tua ini, orang tua anak. Oh, akhirnya langsung komplain, langsung tak nerima. Panjenengan makan serba enak, tapi anak saya kok kurus begini. Akhirnya ini di antara karomah. Karomah itu di luar nalar ya. Sekarang karomah seringkali dipertanyakan. Ini sekedar cerita saja. Terkait percaya tak percaya itu tergantung keimanan kalian masing-masing. Mau menerima iya, tak menerima iya. Percaya iya, tak percaya tak apa-apa. Karena karomah itu tidak perlu pembuktian karomah itu. Pembuktian ya. Bukan karomahnya. Pembuktian karomah itu juga tidak perlu diimani. Parcaja ngereng, tak parcaja tahan apa. Tapi ini kisah yang nyata terjadi pada Syekh Abdul Qadir. Akhirnya tulang belulang itu yang sisa-sisa dimakan oleh Syekh Abdul Qadir itu. Ditumpuk sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir tak memberikan respon jawaban kepada orang tua yang marah-marah. Secak-mucak kan. Tapi anak seorang manyaman anak kulit akhir korusan ini. Syekh Abdul Qadir langsung diam. Pak kompol tolang mereka. Pak kompol tolang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kum biiznillah. Pas termasuk saya baca Syekh Abdul Qadir mereka. Kelak dengan surat Yasin dengan akhir wa daraba lana mathalan wa nasabuka qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Kum biidnillah. Ngucak kata orang aja mereka. Bismillah. Bihaqqi man yuhyil idham wa hiya ramim. Kum biidnillah. Demi zat yang menjadikan kehidupan, menyambung tulang belulang itu. Kum biidnillah. Bangun kamu dengan izin Allah. Pas tolak ini kak campo. Ini kak karomahnya. Mun samangken sopung. Samangken. Mangkana tak percaya. Tak logis. Tak masuk akal. Tapi ini kakak Roma. Jadi tolong-tolong acampo pas odi. Jadi ajam boleh. Jadi ajam utuh. Pas odi nih ajam. Akongko ajam nih kan. Kongko na unik. Bani aku kurono. Kongko na nih la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir. Waliullah nih kan. Jadi pas ketika terbukti seperti itu, karena Syekh Abdul Qadir ada bu, kawali santri dika, baan mun anak nala bisa ngari ya, paringi kehormatan ngari ya bi Allah terserah, ngakana apa aboy. Jadi mun satya ki ibni baktona atirakan. Jadi pada masana. Seandainya, itu pun tidak harus dibuktikan seperti itu. Karomah itu tidak perlu ditampakkan sebenarnya. Berbeda dengan mukjizat. Mukjizat itu wajib patutu. Mukjizat itu wajib ditampakkan. Karena itu bagian misi dari para nabi. Mun karomah nikah tak wajib ditampakkan. Kalau bisa harus disembunyikan. Pangetak. Mun beda orang katanya cak nampian wali, kok bisa ngebut? Tak perlu toroti. Tak perlu. Tekak tak eko cak uli tak masalah. Gara-gara tak percaya. Artinya tidak sampai berhubungan dengan iktikad. Tak percaya cak si fulan nikah wali karena tak andi karomah dan semacamnya. Nikah tak sampai makaper orang. Kira-kira nggak keru apa. Tapi mun pas tak percaya ke Kanjeng Nabi nikah sekaper. Kaper. Umpamana tak percaya cek Kanjeng Nabi nikah
Rasulullah ini kafir. Dan ketika untuk membuktikan bahwa kanjeng Nabi ini utusan Allah, ini mukjizat kau tuh keluar. Ya, engkau buktinya. Ini adalah bukti bahwa saya adalah utusan Allah. Apa buktinya? Bulan dibelah dua. Ini contohnya mukjizatnya. Bulan dibelah dua. Pas mereka ini campur boleh kanjeng Nabi. Sampai masuk celok di kanjeng Nabi kau bayi bulan nih kan. Masuk kah? Dari lengan kanan keluar lengan kacer. Padahal bulan itu ukuran besarnya luar biasa. Hebatnya Rasulullah. Termasuk di antara hal-hal yang perlu ditambahkan oleh Rasulullah. Ketika dalam suatu peperangan, para sahabat mereka pelka, tak nemu aing, ceknya mana padang pasir. Tapi Rasulullah mereka memberikan sebuah keyakinan kepada para sahabat bahwa di tengah-tengah mereka ada utusan Allah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. So aja yakin tak bela ate nikah kanjeng Nabi nyelok para sahabat dipanggil para sahabat sini yang haus sini. Lalu apa? Dari jari telunjuk Rasulullah keluar air. Nikah kakapi sahabat nikah nginum. Elang pelka benikun berak nginum araup sahabat nikah. Jadi nikah mukjizat. Mun samangken bisa beri selang mungkin, mun samangken. Tapi kan kapasitasnya terbatas mun bada tandunna nikah. Tapi mun kanjeng Nabi beribu-ribu sahabat, beratus-ratus sahabat itu. Semuanya minum. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان الكلام لو كان يبرق